Coba aja liatin dokter umum paling sekarang 100.000. Coba dokter yang khusus. Iya, mata doang misalnya. Wailah, baru ngobrolnya doang udah dihitung 50.000. Belum ngapa-ngapain. Baru ngobrolnya doang. Belum ngasih obat, dia baru ngobrol udah catet 50.000. Baru masuknya doang. Spesial. Telur juga kan, kalau telur spesial, martabak spesial beda. Martabak biasa. Makanya kudu cari yang spesial. Kita buat gitu, Pak. Kita nih buat diri kita menjadi spesial agar punya nilai, tidak kebanyakan. Gitu. Jadi Imam Ghazali bukan hanya masalah dunia, bukan masalah akhirat aja, tapi kita juga diajarkan kalau ingin bahagia di dunia itu juga harus begitu. Harus punya fadilah, punya spesialisasi dalam apa aja. Wala yatawassalu, tawassala yatawassalu, wala yatawassalu, dan tidak sampai dia al-qurba ilaihi kepada Allah illa bihi, kecuali dengan ilmu. Orang pengen dekat pada Allah nggak bakalan sampai usul kepada Allah kecuali dibarengin ilmu. Mau dia belajar apa aja, kalau nggak sesuai dengan ilmunya, nggak setaraf, nggak bakalan nyampe, Pak. Gitu. Bentuknya sama, tapi hakikatnya nggak bakalan sama. Saya kasih contoh pengalaman. Orang dalam dunia thariqah, tasawuf itu biasanya orang-orang tingkat tinggi. Tapi banyak orang berthariqah nggak sampai-sampai, Pak. Kenapa? Karena ilmunya tidak mendukung. Bukan sampai jadi sufi, tapi sampainya jadi tukang sembur. Gara-gara kurang ilmu, Pak. Mau wiridnya rajin ngikutin thariqah, tapi nggak sampai ke Allah. Yang sampainya apa? Itu jadi nyembur. Kenapa nggak sampai begitu? Ilmunya kurang, gitu. Perangkatnya. Walaupun sama dia sama orang yang kayak main thariqah, sama bacaannya sama, itunya sama, tapi karena ilmunya berbeda, yang satu mah ilmunya cukup nyampe, yang satu mah nggak nyampe. Nyampenya jadi itu doang, tukang sembur misalnya, gitu. Jadi ilmu itu penting kalau orang pengen nyampe sesuatu. Makanya harus dimotivasi, terutama kita harus motivasi. Kalau kata Sayyidina Ali kan jendela ilmu mah baca. Nitip sama anak-anak tuh kalau bisa mah, yang masih pada muda tuh. Dulu saya waktu masih kuliah itu 1 bulan tuh harus baca buku 1. Udah gitu bukan cuma baca, Pak, kudu diresum. Karena kalau kita nggak nulis nggak ada yang ingat. Yang pada kuliah-kuliah tuh baca 1 buku, kemudian apa itu kita resumnya tuh bahasa kita, jangan bahasa dari buku. Kalau bahasa dari buku mana nih jiplak. Kita udah baca nih buku tamat, nah kita yang ketangkep tuh apa, kita resum terus. Kalau itu nyampe berarti 1 buku tuh selesai, gitu. Dulu begitu, belajar misalkan pengen belajar ilmu ekonomi, baca buku ilmu ekonomi yang standar, kita habisin, kita resum. Misalnya kita pengen ngituin fikih yang paling standar apa, misalnya Fathul Qorib, baca semua, nanti apa yang kita resum. Ngerti, Pak, kalau udah begitu, nempel ilmunya. Kalau baca tanpa nulis juga kadang-kadang nggak melekat. Jadi tidak akan sampai orang kepada Allah, kepada bagian akhirat ilabihi, kecuali dengan ilmu. Wa a'dhamul asya, dan bermula paling besar-besarnya perkara apane, rutbatan, pangkatnya, pihakil adami, pada hak manusia, itu adalah as-sa'adatul abadiyyah. Jadi kalau manusia itu martabat yang paling tinggi adalah kebahagiaan yang abadi. Itu yang paling penting. Kalau bisa kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalau nggak bisa, bahagia di akhirat. Jangan malah ngorbanin. Pengen bahagia di dunia, mengorbankan
bahagia di akhirat. Kenapa? Akhirat mah abadi, selama-lamanya. Dunia mah mentara. Kalau di dunia pasti ada yang nolongin, Pak. Minimal bisa minjem. Di akhirat digebukin malaikat, minjem sama siapa? Gantiin, kagak ada. Gitu. Makanya paling tinggi gitu, kata Imam Ghazali, martabat seseorang adalah as-sa'adatul abadiyah. Kemuliaan, kebahagiaan abadi. Wa abdalul asya, dan bermula seutama-utamanya perkara itu barang yang huwa dia itu wasilah ilaiha kepada as-sa'adah, kepada kebahagiaan. Kalau yang paling a'dhamnya perkara adalah hakikatnya bahagia yang selama-lamanya. Tapi kalau yang paling utamanya perkara itu adalah wasilah perantara untuk bahagia di akhirat. Gitu. Kita di dunia nih, misalkan jadi karyawan, jadi pekerja, itu wasilahnya adalah karena kita sekolah. Jadi karyawan, maka wasilahnya sekolah. Makanya orang berbondong-bondong mencari wasilah itu. Padahal niatannya pengen jadi karyawan. Orang pengen masuk surga, wasilahnya ilmu. Makanya seyogianya kita berbondong-bondong untuk mencari wasilah. Karena itu adalah afdalul asya. Gitu. Baca Quran utama. Maka wasilah untuk bisa baca Quran itu adalah afdal. Belajar a, ba, ta, ba, a. Ta'aba. Bagi orang yang baru belajar begitu itu dianggap baca Quran, Pak. Tapi kalau yang udah bisa baca Quran mah ta'aba ya kagak dianggap baca Quran. Ini mau bagi yang baca-baca a, ba, ta, itu dianggap baca Quran. Karena itu menjadi wasilah awal untuk orang bisa baca Quran. Jadi wasilah itu biasanya berbandingan sama hukumnya dengan maqasid. Apa yang menjadi tujuan. Walayatawassola, dan tidak akan pernah sampai dia afdal ilaiha kepada sa'adah illa bil ilmi wal amali, kecuali dengan ilmu dan amal. Orang pengen bahagia di akhirat, maka tidak akan pernah sampai orang bahagia di akhirat kecuali dengan ilmu dan amal. Makanya sering hadis-hadis Nabi kan, orang ngaji mau walaupun jadi mustami mulia, gitu. Dengerin gitu, mulia. Kan kemarin dong kita cerita-ceritain tuh hadis-hadis. Kalau orang duduk di majelis taklim kayak gini, udah semua makhluk ngedoain minta ampunan buat orang itu. Baca sholawat semua. Kalau kita lagi duduk di majelis taklim, saking mulianya majelis ilmu dibandingin sholat. Sebab orang nggak bakalan bisa sholat kalau nggak punya ilmu itu. Dibandingkan apapun, ngaji itu lebih utama karena orang nggak bisa melakukan sesuatu tanpa dia punya ilmu. Walaupun dia melakukan, mardudatun, ditolak. Dikit lagi, fa aslu sa'adati, maka bermula pokoknya kebahagiaan di dunia wal akhirati, dan kebahagiaan di akhirat, huwa itu aslu sa'adah, itu adalah al ilmu. Bahwa maka karena dia ilmu, idan ketika aslu sa'adah itu afdalul a'mali, maka paling utama-utamanya amal. Sampai situ ya. Oh, kalau sudah dituntun bahwa yang paling utama adalah kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di akhirat itu tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu, maka wasilah untuk bahagia di akhirat yang namanya ilmu itu menjadi afdalul ibadah atau afdalul a'mal. Makanya kalau bisa mah sampai tua, sampai sebelum meninggal, kalau bisa mah tetap ada dalam pengajian. Di mana aja, minimal seminggu sekali ngaji. Yang udah pada bisa juga tetap udah ngaji.
aja masa suka ke Pandeglang ngaji, kadang-kadang seminggu 2 kali. Karena apa? Beda dengan ngedenger. Mau bahasanya tabarukan, mau bahasanya apa, itu mah istilah. Yang penting kita bisa hadir di majelisil ilmu, karena dialah yang akan menghidup-hidupkan hati kita. Itu sampai situ. Nanti kita lanjutkan wa kaifala wa qad ta'rifu fadilatas syai'i wa aidan. Tandain ya ke situ. Allah alam. Satu lagi bidayatul mujtahid. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-mas'alatul hadiyata asrata minas syurut. Nah, kalau kita belajar fikih ada istilah syarat. Salah satu syarat itu adalah tertib. Kita kalau berwudu itu kan ada juga rukun yang namanya tertib. Nah, berkaitan dengan tertib ini ikhtalafu. Ketemu belum? Halaman berapa ya? Kalau di sini halaman 12. Al-mas'alatul hadiyata asrota. Masalah ke-11. Ikhtalafu berselisih, berbeda-beda para ulama fi wujudi tartibi af'alil wudu, di dalam adanya tertib pekerjaan wudu. Ala naskil ayah, atas urutan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aidikum, habis wajah terus tangan, ilal marafiq wamsahu, yang ketiga diusap kepalanya, birusikum, keempat wa arjulakum, kaki. Berarti kalau dalam Quran muka, tangan, ngusap kepala, kaki. Nah, para ulama urutan wudu yang itu tertib namanya, itu berbeda-beda pandangan para ulama. Tapi kalau kita mah yang namanya Imam Syafi'i, kita mah ada tertib. Jangan kaki dulu, udah kaki muka lagi. Jangan, tetap ada urutannya. Karena kata Imam Syafi'i mah wajib hukumnya, dia menjadi rukun. Kalau nggak tertib nggak sah. Pakola, maka berkata siapa kaumun, sekelompok ulama, huwa, tertib itu sunatun, hukumnya sunnah. Tuh, kata siapa itu? Wa huwa alladzi hakahul mutaakhiruna min ashabi Malik anil madhab. Menurut riwayat katanya madhab Imam Malik. Kalau Imam Malik mah yang tadi tuh muka dulu, terus tangan, terus ngusap kepala, terus kaki, itu mah sunnah aja. Kata Imam Malik. Berarti enggak urutan, tidak kenapa-napa kata Imam Malik. Haka telah menghikayatkan huwa akan itu alladzi qaul, siapa al-mutaakhiruna, para ulama mutaakhirin min ashabi Malik, dari ashab Malik, anil madhab, katanya ditukil dari madhab Imam Malik. Imam Malik saja ternyata tidak. Wabihi, dan dengannya berpendapat sunnah. Qala, telah berkata siapa? Abu Hanifah was-Sauri wa Daudi. Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa tertib itu hukumnya sunnah. Wa qala, dan berkata siapa? Qaumun, sekelompok ulama. Huwa, itu di situ cetakannya apa tuh? Huwa apa? Huwa benar? Iya. La ala shawab. Huwa tertib itu faridah. Tertib itu faridatun, fardu. Wabihi, dan yang berpendapat bahwa tertib itu faridah, rukun. Qala, berkata siapa? Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmadu, Imam Ahmad, wa Abu Ubaid, dan Abu Ubaid. Jadi dua-dua tuh, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tertib itu sunnah. Tapi Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dia adalah fardu, rukun.
Apa yang mendasari perbedaan itu? Wawuhnya. Jadi kadang-kadang masalah besar tapi pokoknya kecil sebenarnya mah. Apalagi dibesar-besarin mah tambah besar. Wahada kulluhu bitartibil mafrud. Wahada dan bermula ini ikhtilaf. Pendapat kaul kulluhu seluruhnya hada itu bitartibil mafrudi di dalam tertibnya yang difardukan ma'al mafrudi bersama yang difardukan. Maksudnya begini, yang difardukan itu adalah ayat Quran. Jadi yang difardukan itu pertama adalah wajah, kedua tangan, ketiga ngusap kepala, keempat kaki. Itu nggak boleh apa namanya? Nggak boleh tebolak-tebalak, nggak boleh terbalik-terbalik. Tapi kalau dengan hal yang sunnah mah wa amatartibul af'ali. Wa amatartibul af'ali dan anapun tertibnya af'al al-mafrudati yang dipardukan af'al ma'al af'alil masnunati beserta af'al masnunah, bahwa maka tartib af'al mafrudah ma'af'alil masnunah piu inda Malik itu mustahabun. Dalam pandangan Imam Malik itu mustahab, boleh-boleh aja. Kita pertama kan biasanya kita yang sunnah suka cuci tangan dulu. Kita nggak cuci tangan dulu, ngusap itu apa namanya wajah. Habis ngusap wajah baru kocok-kocok, itu sunnah itu. Tapi nggak ada kan yang ngerjain begitu ya di kita mah. Nanti mah ada Pak, kan informasinya banyak orang. Udah sekarang mah orang kadang-kadang udah nggak bermadhab. Itu.